Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh jadi kita selama ini tak menyadari bahwa konon simbol-simbol setan ada di sekeliling kita. Atau jangan-jangan simbol-simbol itu telah melekat pada keseharian kita. Tak ada salahnya lebih waspada lantaran kendati hanya berupa simbol atau gambar, sesungguhnya ada makna tersirat di dalamnya. Berikut di antara simbol-simbol yang disebut-sebut menyiratkan lambang setan. Simbol 1. Baphomet. Simbol atau lambang klinik atau goib adalah sarana kekuatan yang digunakan pengikut aliran sesat untuk memohon bantuan kekuatan jahat dalam dunia gaib dan pemujaan setan. Tetapi penggunaannya baru bisa efektif jika dalam bentuk 3 dimensi. Simbol digunakan orang untuk menarik perhatian kekuatan gelap. Sebagian besar dari kita belum sepenuhnya menyadari kekuatan misterius dari simbol-simbol yang digunakan. Terkadang kita menggunakannya sebagai kalung yang melingkari leher, jadi gelang di pergelangan tangan, atau menyimpannya di dalam kamar. Hati-hati, simbol-simbol itu sesungguhnya bukan gambar tak bermakna, tapi ada kekuatan jahat di baliknya. Waspadalah, dimanapun terdapat pengaruh klinik, simbol-simbol ini pasti digunakan, khususnya yang berhubungan dengan kekuatan jahat. Kuasa kegelapan sudah pasti mengenal simbol-simbol ini dengan mudah. Simbol 2, 666. Sudah dipastikan, pasti banyak yang tahu apakah angka 666 itu. Sedikit penjelasan tentang angka ini. Angka 666 dalam bahasa Latin bisa diartikan sebagai dicit lux, suara cahaya. Setan dalam bahasa Latin sering diberi nama sebagai Lucifer, lux sphere, atau si pembawa cahaya. Dalam istilah astrologi disebut juga sebagai bintang fajar atau Venus atau planet ke-6 terbesar dalam tata surya kita. 666 dalam angka Romawi DCLXV1 atau dalam arti kata lain, dalam angka 666 tersebut telah dapat merepresentasikan seluruh angka yang terdapat dalam angka Romawi D500, C100, L50, X10, V5, I1. Semua yang buruk dan jahat konon mempunyai kaitannya dengan angka 666 seperti roulette. Apakah semua angka di meja roulette dijumlahkan akan menjadi 666? Maka dari itu angka 666 dalam bahasa Yunani merepresentasikan XAS, seks terbalik atau Chi Shi Sigma. Sebab dalam bahasa Yunani maupun Ibrani, abjad itu juga identik dengan angka. Begitu juga dengan nama Kaisar Nero dalam bahasa Ibrani ini bisa ditulis dengan angka 666, Neron Caesar. Racun yang mematikan adalah racun 666, yaitu racun hexachloride yang diambil dari formula kimia C6H6C16. Hal inilah yang menyebabkan angka 666 selalu diidentikan dengan satanisme atau hal-hal yang berbau pemujaan setan. Simbol 3, tongkat leprechaun. Jika uang merupakan sebuah problema, simbol ini diyakini bisa menawarkan solusi secara mistik. Pertama kali digunakan para pendeta Druid di Skotlandia dan Irlandia. Biasanya tanduk unicorn dipakai dalam upacara ritual untuk meminta bantuan keuangan kepada setan. Nama lain untuk simbol ini adalah tanduk Italia, tongkat sihir peri, atau tongkat leprechaun. Dalam mitologi Indian, simbol tanduk sering disebut-sebut. Kelihatannya seperti lambang kemaluan laki-laki. Bila diamati secara seksama, pada beberapa pakaian, simbol seperti ini tampak melingkari leher si pemakai. Sementara di daratan Eropa, simbol unicorn dianggap berhubungan dengan persoalan seksualitas dan merupakan sebuah simbol kekuatan seks. Legenda unicorn terdapat dalam kisah-kisah kaum Nasrani, Islam, Cina, dan India. Simbol 4, Ankh. Sepintas lalu simbol ini mirip dengan salib dalam ajaran kaum Nasrani. Tapi tidak, gambar ini sama sekali tak ada hubungannya dengan salib. Ankh merupakan salah satu simbol kekuatan terdahsyat dari dunia mistik hitam. Bila ditelusuri sejarahnya, Ankh berasal dari mistik Mesir kuno. Pada masa itu, Ankh dipergunakan dalam upacara pemujaan Ra, dewa matahari Mesir kuno yang diyakini sebagai wujud lain dari setan.
Ra juga dianggap sebagai pencipta alam semesta dan disembah oleh orang-orang Mesir kuno. Lingkaran di atas kepala adalah gambaran matahari. Ankh merupakan simbol reinkarnasi. Namun konsepnya berbeda dengan pengertian ajaran Buddha dan Hindu. Dalam ajaran Mesir kuno, Ankh bermakna sebagai keabadian hidup. Syarat utama untuk menggunakan simbol ini, orang-orang Mesir kuno diwajibkan mempersembahkan kesucian para gadis perawan dalam sebuah pesta ritual yang menyeramkan. Simbol 5, pentagram. Simbol ini sering digunakan oleh para tukang sihir perempuan dalam melakukan prakteknya. Pentagram berhubungan dengan Lucifer dan tukang sihir perempuan percaya bahwa Lucifer berarti putra sang pagi. Ada beberapa kebenaran dalam gambaran tentang setan yang dilukiskan sebagai seorang malaikat penerang dan merupakan salah satu makhluk terindah yang pernah diciptakan. Karena itu rasa bangga dan kesombongan telah menguasai diri Lucifer. Karena sifat juga yang membuatnya terpuruk dalam kesesatan. Jika pentagram ini diputar secara terbalik, bentuknya jadi semacam bintang yang bertanduk. Atau bila diamati secara seksama, simbol bintang ini dalam perputarannya seakan-akan membentuk wajah setan. Dan sampai saat ini, pentagram dijadikan sebuah simbol yang dipergunakan seluruh gereja setan di dunia. Simbol 6, heksagram. Disebut heksagram karena berbentuk bintang segi 6. Heksagram sering dipergunakan dalam upacara ritual mistik dalam dunia gaib hitam. Simbol ini harus tersedia ketika memanggil setan secara berulang-ulang selama ritual berlangsung. Kata heks berasal dari lambang ini. Terdapat sebuah catatan penting yang menyangkut heksagram yang pernah digunakan pesulap terkenal Selini. Dulu ia dan muridnya, Sensi, mencoba menantang setan-setan dari dalam sebuah lingkaran yang telah dilukiskan di atas tanah di Colosseum, stadion besar kota Romawi. Kebanyakan para setan memang akan muncul bila diundang, tapi justru kehadiran itu merusak ritual. Tapi Selini yakin selama ia dan muridnya berada dalam lingkaran akan aman dari serangan setan. Pada saat itu, Sensi mengaku telah melihat 5 sosok setan besar berusaha sekuat tenaga untuk menembus lingkaran heksagram. Dalam spiritual Cina, I Ching heksagram juga dipergunakan sebagai kombinasi garis lurus dan garis putus yang berhubungan dengan energi, yin dan yang. Heksagram pada dasarnya sama sekali tidak menunjukkan pengertian yang bisa bikin bulu kuduk berdiri. Nah, pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.